Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita masih pada aplikasi turunan fungsi trigonometri ya. Tapi kita masuk ke materi titik stasioner fungsi trigonometri ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kalian harus tahu dulu ya, apa sih itu titik stasioner? Nah, sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kalian duduk di bangku kelas 11 ya, pada materi turunan fungsi aljabar ya. Di sana ada aplikasinya berupa titik stasioner. Cuma bedanya dengan materi ini, fungsinya yang berbeda ya. Yang untuk kelas 11 belajar fungsi aljabar tentang turunannya, dan pada kelas 12 sekarang kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri ya, tentang titik stasioner. Jadi pengertiannya tetap sama ya. Titik stasioner itu merupakan titik yang menyebabkan f aksen x-nya sama dengan 0 jika fungsi awalnya fx. Jadi dengan kata lain, kalau diketahui fungsi awalnya fx, untuk mencari titik stasionernya ini kalian bisa menggunakan rumus turunan pertama dari fungsi awalnya ya, alias turunan pertama dari fx-nya. Itu kalian sama dengan kan 0. Baru bisa mencari titik stasionernya ya. Nah, titik stasioner ini ada juga yang menyebutkan sebagai titik ekstrim, titik kritis, atau titik optimum ya. Nah, sebelum kalian belajar tentang titik stasioner lebih dalam lagi, khususnya pada fungsi trigonometri ya, jadi kalian harus wajib memahami materi prasyarat ini ya. Jadi dalam titik stasioner fungsi trigonometri ini ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri ya, yang dasar ini ya, yang ada 6 rumus ini. Kalian harus paham apa turunannya sin x, apa turunannya cos x, dan seterusnya sampai turunan cosec x ya. Kalau kalian sudah mampu memahami ini, pasti akan gampang menguasai materi titik stasioner ini ya. Materi prasyarat yang kedua ada tentang persamaan trigonometri ya. Ini sudah kalian pelajari waktu kelas 11 ya, di pelajaran matematika peminatan. Jadi untuk mencari sin x, untuk mencari x ini dalam suatu sin, jadi sin x sama dengan sin a, itu ada 2 rumus ya. Ini dan seterusnya sampai yang di bawah ini ya. Ini materi persamaan trigonometri. Lanjut, langsung saja kita ke contoh soalnya ya, untuk titik stasioner dulu ya. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2 sin x untuk, nah di sini ada batasannya ya, batasan untuk nilai x-nya itu ada di rentangan 0 sampai 2pi. 2pi ini kalau kita tulis dalam sudut dia 2 kali 180 derajat ya. Jadi yang paling besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi x-nya ada di antara 0 sampai 360 derajat. Tentukan koordinat titik stasioner. Nah, seperti yang rumus di awal tadi. Jadi titik stasioner itu rumus utamanya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari fungsi fx itu kalian sama dengan kan 0. Berarti kalian turunkan fx sama dengan 2 sin x ini ya. Kalian cari turunan dari 2 sin x. Masih ingat kan? Jadi turunan sin x itu adalah cos x. Jadi 2 ini tetap ya. Jadi turunannya adalah 2 sin x, turunannya adalah 2 cos x. Ini kalian sama dengan kan 0 ya. Setelah itu kalian sama-sama ini bagi 2 ya. 2 cos x sama dengan 0, ini sama, kedua ruas kita bagi 2 sehingga 2-nya 2 bagi 2 itu 1 ya. Jadi 1 boleh tidak tulis sehingga dia akan menjadi cos x sama dengan 0 ya.
setelah itu kalian bisa mencari absis titik stasionernya. Absis itu sumbu X-nya ya. Jadi cos X sama dengan 0. Kalian bisa gunakan rumus persamaan trigonometri yang tadi ya. Jadi cos berapa sih yang dapat hasilnya 0? Yang ada di rentangan 0 sampai 360 derajat ya. Jadi bisa Ibu langsung dapatkan X-nya sama dengan 90 derajat, atau kalau kita tulis dalam pi radian itu pi per 2 ya, atau X-nya sama dengan 220 derajat sama dengan 3 pi per 2 ya. Setelah kalian dapatkan absis titik stasionernya atau titik stasioner di sumbu X-nya, kalian substitusi nilai X-nya berapa aja dapat X-nya, segitu kalian substitusi ke fungsi awalnya ini ya, ke fungsi fx-nya ini ya. Nah, kita mulai dari X 90 derajat. Jadi kita dapat nilai stasionernya ya. Nilai stasioner ini kata lainnya adalah sumbu Y. Kita umpamakan ya. Jadi kita substitusi F 90 derajat sama dengan 2 dikali sin 90 derajat itu sama dengan sin 90 derajat itu 1 ya, berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga titik stasionernya adalah 90 derajat, 2 atau pi per 2, 2 ya. X, Y. Jadi 2 ini adalah sumbu Y-nya ya, atau bisa disebut sebagai nilai stasioner. Lanjut untuk X sama dengan 270 derajat atau 3 pi per 2. Kita bisa mencari nilai stasionernya sama seperti cara yang awal tadi ya. Kita substitusi 270 derajat ini ke fungsi awalnya ini ya. Sehingga dia akan menjadi F dalam kurung 270 derajat sama dengan 2 dikali sin 270 derajat ya. Nah, 270 derajat itu ada di kuadran ketiga ya, kuadran ketiga pas, karena di kuadran ketiga itu bernilai min, semua sin tan ya, bernilai min berarti sin 270 derajat tuh nilainya min 1 ya, berarti 2 dikali min 1 sama dengan min 2, sehingga titik stasionernya adalah 270 derajat, min 2 atau 3 pi per 2, min 2. Sehingga untuk contoh soal nomor 1 ini, koordinat titik stasioner yang sudah kita dapatkan adalah 90 derajat, 2 atau pi per 2, 2 dan 270 derajat, 2 atau 3 pi per 2, min 2. Jadi kenapa ini Ibu isikan atau, karena kedua-duanya juga merupakan jawaban ya. Nanti kalian sesuaikan, kalau misalkan soal pilihan ganda sesuaikan dengan pilihan gandanya, entah yang diminta dalam bentuk pi atau dalam bentuk derajat. Kalau nanti soalnya esai boleh kalian pilih ya salah satu, mau dalam bentuk derajat benar, yang penting sama ya, derajat-derajat, atau dalam bentuk pi radian boleh, yang penting sama dia antara satu dan yang lainnya, pi radian seperti itu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x. Untuk nilai x-nya ada di 0 sampai dengan 2 pi ya. Jadi 2 kali 180 derajat itu ada di yang paling besar 360 derajat. Tentukan koordinat titik stasionernya. Jadi sama seperti tadi ya. Yang pertama kita tentukan dulu titik stasionernya berada pada turunan pertama dari X, itu kalian sama dengan kan 0. Jadi kalian cari turunan dari 4 cos X dan cos 2X. Sehingga kalian cari cos X ini turunannya adalah min sin ya, ini min sin X. 4-nya tetap sehingga dia akan menjadi min 4 sin X. Terus ini cos 2x, turunan cos itu adalah min sin 2x ini ya, min sin 2x. Terus dari mana dapat 2-nya ini? Dapat dari turunan
2x ya, turunan 2x adalah 2, sehingga min sin 2x dikali 2 jadinya min 2 sin 2x sama dengan 0. Setelah itu bisa kita sederhanakan ya. Ini kedua ruas ibu bagi dengan min 2, sehingga yang dibagi itu adalah yang ini ya, koefisien dari sinnya. Jadi min 4 sama min 2, sehingga dia akan menjadi 2 sin x ditambah sin 2x sama dengan 0. Setelah itu ibu rubah sin 2x ini ya menggunakan rumus trigonometri yang sudah pernah ibu berikan pertemuan sebelumnya ya. Di sin 2x ini ibu rubah menjadi 2 sin x dikali cos x. Setelah itu ibu faktorkan, karena di sini ada 2 sin x ditambah 2 sin x dikali cos x, jadi ibu keluarkan 2 sin x-nya ya, karena ada 2 sin x double. Jadinya 2 sin x dikali, nah ini karena sudah keluar 1, misalnya 1 ditambah cos x sama dengan 0 ya. Sehingga didapatkan 2 sin x-nya sama dengan 0, terus 1 plus cos x sama dengan 0. Ini ibu langsung rubah ya. Cos x karena ini 1 plus sehingga dia menjadi min 1. Ini awalnya dia 1 plus cos x sama dengan 0 ya. 1 ini pindah ke kanan sehingga dia jadi min 1, sehingga dia akan berubah menjadi cos x sama dengan min 1 ya. Setelah itu kita bisa sederhanakan lagi untuk 2 sin x-nya. Jadi kita sama-sama bagi 2 ya. 2 bagi 2 dapat 1, 0 dibagi 2 dapat 0. Sehingga sederhananya adalah sin x sama dengan 0. Untuk cos x sama dengan min 1 sudah dalam bentuk sederhana ya. Sekarang kita cari sin x sama dengan 0 dan cos x sama dengan min 1. Jadi sin berapa sih yang hasilnya 0 yang berada pada rentangan 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat. Terus cos berapa sih yang hasilnya min 1 yang ada pada rentangan 0 sampai 2pi. Ya, kita gunakan rumus persamaan trigonometri yang tadi, sehingga kita dapatkan hasilnya titik stasioner pada sumbu x-nya, yaitu untuk sin x sama dengan 0 itu dapat 3 sudut ya. Yang pertama x-nya sama dengan 0 derajat, yang kedua x-nya sama dengan 180 derajat atau pi, yang ketiga x-nya sama dengan 360 derajat atau 2pi. Ya, ketika kalian masukkan angka-angka ini, sin 0 itu sama dengan 0, sin 180 derajat sama dengan 0, sin 360 derajat sama dengan 0 ya. Terus untuk cos x sama dengan min 1 itu didapatkan hanya x-nya sama dengan 180 derajat ya. Karena cos 180 derajat itu hasilnya min 1 atau cos pi kalau diubah ke dalam pi radian ya. Nah, setelah kalian dapatkan absis titik stasionernya atau sumbu x dari titik stasionernya, kalian lakukan substitusi ya untuk nilai x yang tadi ke fungsi awal ini. Fx sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x, sehingga dia akan menjadi untuk x sama dengan 0 derajat dulu ya. Kita dapatkan nilai stasionernya atau sumbu y-nya, kita substitusi ya, sehingga dia menjadi 4 cos 0 derajat ditambah cos 0. Kenapa ini tetap 0? Karena 2 dikali x, 2x berarti 2 dikali 0, berarti kan tetap 0 ya. Cos 0 ini 1 ya, sehingga 4 kali 1 4 ditambah cos 0 ini 1, sehingga 4 tambah 1 jawabannya 5 ya. Sehingga titik stasioner yang didapatkan adalah 0 derajat, 5 ya. Lanjut untuk x sama dengan 180 derajat, itu sama dengan pi ya. Jadi nilai stasionernya adalah di sumbu y-nya
pertama kita substitusi X-nya sama dengan 180 derajat ke fungsi fx ini. Terus kita ganti X-nya dengan 180 derajat sehingga dia akan menjadi 4 dikali cos 180 derajat ditambah cos 2x ya, 2 dikali 180 derajat itu dapat cos 360 derajat. Terus kita cari hasilnya. Cos 180 derajat itu min 1, karena di sini ada 4 berarti 4 kali min 1 ya, min 4 ditambah cos 360 derajat ya, 360 derajat dia berada pada kuadran keempat ya. Kuadran keempat nilai cos itu positif sehingga hasilnya 1, berarti min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Sehingga titik stasioner yang didapatkan adalah 180 derajat, min 3 atau pi, min 3 ya. Lanjut yang terakhir untuk X sama dengan 360 derajat ya, atau 2pi. Jadi dapat ditentukan nilai stasionernya. Kita ganti X-nya dengan 360 derajat sehingga dia akan menjadi 4 dikali cos 360 derajat ditambah, nah ini dari mana dapat 720 dari cos 2x ya, 2 dikali 360 derajat sehingga dia dapat jawabannya cos 720 derajat. Terus kita cari hasilnya, 4 dikali cos 360 derajat itu 1 ya, jadi 4 kali 1 4 ditambah cos 720 itu sama dengan 1 sehingga 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Setelah itu kita dapatkan titik stasionernya yaitu 360 derajat, 5 atau 2pi, 5 ya. Sehingga koordinat titik stasioner yang sudah kita dapatkan ada 3 ya. Yang pertama 0 derajat, 5, yang kedua 180 derajat, min 3 atau pi, min 3, terus yang ketiga 360 derajat, 5 atau 2pi, 5 ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga supaya lebih paham lagi ya. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2 cos dalam kurung 3x min 30 di sini derajat harusnya ya, ketikannya nggak support ya, untuk 0 derajat sampai 180 derajat. Di x nya di antara 0 sampai 180 derajat. Tentukan koordinat titik stasionernya. Di sama caranya seperti sebelumnya. Kita cari dulu titik stasionernya itu berada pada f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari fungsi fx-nya kita sama dengan kan 0 ya. Kita cari dulu turunan dari 2 cos dalam kurung 3x dikurangi 30 derajat. Jadi kita turunkan dulu 2-nya tetap ya, 2 dikali turunan cos 3x min 30 derajat, turunan cos itu adalah min sin ya, sudutnya tetap, dikali turunan dari 3x min 30 derajat, turunannya adalah 3, sehingga didapatkan dikalikan ya, 2 dikali min 1 di sini ya, tidak ada angka, min 2 dikali 3, dapat hasilnya min 6, sin 3x min 30 derajat sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan min 6 karena bisa kita sederhanakan ya, ini min 6 ini, sehingga dia akan menjadi sin dalam kurung 3x min 30 derajat sama dengan 0 ya. Setelah itu kita samakan kedua ruas ya, karena di sebelah kiri sin, sebelah kanan kita cek sin berapa sih yang hasilnya 0. Nah, jadi kan sin 0 ya, jadi sin 3x min 30 derajat ini sama dengan hasilnya dengan sin 0 derajat. Setelah kalian samakan kedua ruas, ini sama-sama sin, kita gunakan rumus persamaan trigonometri ya. Di sini Ibu akan jelaskan.
Jadi sin X itu sama dengan sin A. Caranya mendapatkan nilai X-nya adalah ada dua rumus ya. Untuk yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ya, ini rumus yang harus kalian ingat apabila ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama sin. Setelah itu kalian masukkan ke dalam rumus ya. Jadi dalam rumus ini sin 3x min 30 derajat sama dengan sin 0 derajat. Di 3x min 30 derajat ini sama dengan x ya. Terus 0 derajat ini yang disebut sebagai alfa atau A. Kita masukkan ke rumus langsung ya. Sehingga untuk yang pertama kita masukkan ke rumus X sama dengan A ditambah 360 derajat ya, alfa. Sehingga X-nya kita masukkan 3x min 30 derajat sama dengan alfanya 0 derajat ditambah K 360 derajat. Cara yang kedua, kita gunakan X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat ya. Kita masukkan nilai X-nya 3x min 30 derajat sama dengan dalam kurung 180 derajat min 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah itu kita sederhanakan ya, Ibu mulai yang rumus ini dulu. 3x sama dengan, nah ini min 30 pindah ke sebelah kanan ya, sehingga jadinya plus 0 ditambah 30 derajat tetap di 30 derajat tambah K dikali 360 derajat. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3. Ini 3-nya hilang, 30 bagi 3 ini 10. Terus 360 bagi 3 itu dapat 120 ya. Kita dapatkan X sama dengan 10 derajat ditambah K dikali 120. Setelah itu bisa kita cari nilai K-nya ya. Kita coba nilai K-nya dari 0 supaya mendapatkan nilai X-nya yang sesuai dengan rentangan ini. Sehingga kita mulai dulu dari K sama dengan 0, berarti kita ganti K-nya ini dengan 0. Sehingga 10 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat kan 0 ya. Jadi 10 tambah 0 ya 10, X-nya sama dengan 10. Terus yang kedua K sama dengan 1. Jadi kita ganti K-nya dengan 1. Berarti 10 ditambah 1 dikali 120. Berarti 120 ditambah 10. Itu dapat 130 derajat. Ya. Kita cek dulu ya, 10 derajat ini sudah masuk dalam rentangan karena rentangannya paling besar 180 derajat dan yang paling kecil 0 derajat ya. Jadi 10 derajat ini masuk dalam interval rentangan nilai X-nya ya. Terus 130 derajat juga termasuk dalam rentangan nilai X-nya. Setelah itu kita coba lagi, cek lagi satu ya, apakah dia pas atau lewat. Jadi K sama dengan 2, kita ganti K-nya dengan 2, berarti 120 derajat dikali 2 itu dapat 240 ditambah 10 itu dapat 250 derajat. Oh ternyata lebih ya, lebih dari 180 derajat, berarti 250 derajat ini tidak termasuk untuk K sama dengan 2 ya, karena tidak memenuhi syarat. Setelah itu kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu 3x min 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Kita sederhanakan dulu. 180 derajat dikurangi 0 kan tetap dia ya 180. Terus kita pindahkan min 30-nya, pindahkan bawa ke depan, dia jadinya plus ya, 180 ditambah 30. Itu dapat jawabannya 210 derajat. Setelah itu dihasilkan 3x sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360.
Kemudian ini bisa kita bagi 3 ya, kedua ruas bagi 3. Ini habis, jadi 210 dibagi 3 dapat 70 ya. Terus ditambah K dikali 360. Ini dibagi 3 dapat 120. Sehingga dapat hasilnya X sama dengan 70 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Setelah bentuknya sederhana seperti ini, baru kalian ganti K-nya ya, mulai dari 0 dulu. K sama dengan 0, berarti ini 0 ya, K dikali 120 derajat ini 0. Sehingga 70 derajat ditambah 0 ya tetap 70 derajat X-nya ya. Setelah itu K-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti K-nya dengan 1. 120 kali 1, 120 ditambah 70, dapat hasilnya 190 derajat. Nah, kita lihat rentangannya ya, sampai 180 derajat. Jadi 70 termasuk, 190-nya tidak termasuk ya, karena kelebihan. Nanti kalau sudah kelebihan jangan dilanjutin lagi ya, cukup sampai K sama dengan 1 aja ya. Setelah itu kalian dapatkanlah titik stasioner yang memenuhi syarat rentangan ini ya, dari 0 derajat sampai 180 derajat ya, yaitu X-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 70 derajat, dan X-nya sama dengan 130 derajat ya. Oke, setelah kita dapatkan absis titik stasionernya atau titik stasioner di sumbu X ini, baru kita bisa mencari nilai stasionernya ya, atau sumbu Y-nya. Apabila X-nya sama dengan 10 derajat, kita substitusi ya ke Fx sama dengan 2 cos dikali 3x min 30 derajat. 30 derajat nih ya. Kita ganti nilai X-nya dengan 10 sehingga dia akan menjadi 2 dikali cos dalam kurung 30 dikurangi 30. Bilangan yang sama dikurangi dengan bilangan yang sama, itu hasilnya 0 ya. Berarti 2 dikali cos 0 itu sama dengan 2 dikali 1. Cos 0 ini 1 ya. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Setelah itu kita dapatkanlah titik stasionernya ya. X, Y, berarti 10,2. 10 derajat, 2 ya. Lanjut untuk X sama dengan 70 derajat, kita dapatkan nilai stasionernya atau sumbu Y-nya. Kita ganti X-nya dengan 70 derajat ya, masukkan ke sini, ke fungsi awalnya, sehingga didapatkan 2 cos 210 derajat. Dari mana dapat 210? Dari 70 kali 3 ya, karena di sini 3x. 210 dikurangi 30 derajat ini sama dengan 210 kurang 30 itu dapat 180 ya. Berarti 2 dikali cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu ada di kuadran kedua ya, berarti dia bernilai negatif. Jadi 2 dikali min 1 sama dengan min 2 ya. Sehingga titik stasioner yang didapatkan adalah 210. Oh sorry, ini bukan 210 ya. Harusnya di sini 70 derajat ya. 70 derajat, min 2 ya. Lanjut untuk X yang ketiga, itu ada X sama dengan 130 derajat. Tentukan nilai stasionernya dulu ya. Jadi kita substitusi X-nya sama dengan 130 derajat ke fungsi awal ini. Jadi 2 cos 2x itu berubah menjadi 390 derajat karena 2 dikali 130 derajat. Kok 2? 3 ya. 3 dikali 130 derajat dikurangi 30 derajat itu dapat hasilnya 360 derajat. Jadi cos 360 derajat itu 1 ya, karena ada di kuadran keempat. Cos itu bernilai positif. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2.
Sehingga titik stasioner yang sudah kita dapatkan adalah 130 derajat, 2 ya. Setelah sudah selesai kalian mensubstitusi nilai X-nya ke fungsi awal, bisalah kalian menyimpulkan yang mana saja titik stasionernya ya. Jadi yang pertama yaitu 10 derajat, 2. Yang kedua itu ada 70 derajat, min 2. Ini harusnya 70 derajat ya. 70 derajat min 2. Dan yang terakhir 130 derajat, 2 ya. Selesai sudah untuk contoh soal yang nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya, supaya lebih paham lagi. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan sin dalam kurung 2x dikurangi pi per 6. Untuk interval x-nya itu berada pada 0 sampai dengan 2pi saja. Jadi 2pi di sini adalah 2 kali 180 derajat. Ya, sehingga dapat hasilnya 360 derajat. Jadi interval x-nya pada soal nomor 4 ini adalah 0 sampai 180 derajat kali 2 itu sampai 360 derajat ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik stasionernya. Nah, langkah pertama, jadi kalian harus cari syarat untuk mencari titik stasionernya ya, yaitu f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi kalian turunkan fx-nya yaitu sama dengan sin dalam kurung 2x min pi per 6 ya. Kalian turunkan menjadi 2 cos dalam kurung 2x min pi per 6. Jadi turunan dari sin itu adalah cos ya. Terus sudutnya tetap 2x dikurangi pi per 6, terus turunan dari 2x dikurangi pi per 6 ini adalah 2, sehingga turunannya menjadi 2 cos dalam kurung 2x dikurangi pi per 6 sama dengan 0. Setelah itu ini bisa kita bagi 2 ya, jadi kedua ruas kita bagi 2. Yang kita bagi cuma ini saja ya, koefisien dari cosnya yaitu 2, sehingga dia akan menjadi cos dalam kurung 2x dikurangi pi per 6 sama dengan 0 ya. Setelah itu kalian rubah cos berapa sih, kan sudutnya ya 2x dikurangi pi per 6 ini ya. Cos berapa sih yang hasilnya 0, jadi kita rubah ke dalam bentuk pi ya. Jadi cos dalam kurung 2x dikurangi pi per 6 ini akan sama artinya dengan cos pi per 2, dimana pi per 2 itu 180 dibagi 2 ya, jadinya cos 90 derajat. Benar dia hasilnya 0 ya, cos 90 derajat itu 0. Setelah kalian samakan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama cos, kalian gunakan rumus persamaan trigonometri ya. Jadi kita pakai rumus cos x sama dengan cos alpha. Rumusnya adalah untuk mencari nilai x-nya sama dengan plus minus alpha ditambah k dikali 360 derajat. Atau di sini ibu rubah karena kita dari tadi memakai pi, 360 derajat ini berubah menjadi pi ya. Jadi x sama dengan plus minus alpha ditambah k dikali 2pi. Jadi yang berubah adalah 360 derajat menjadi 2pi ya. Jadi ini rumusnya yang harus kalian ingat untuk kedua ruasnya cos. Setelah itu kalian harus bisa menentukan ya, yang mana x-nya, yang mana alfanya ya. Nah di soal ini x-nya adalah 2x dikurangi pi per 6 ya. Ini adalah x, terus pi per 2 di sini adalah alfa. Setelah itu kita masukkan ke rumus ya, satu-satu. Yang satu bernilai plus, yang satu bernilai minus. Sehingga dia akan menjadi 2x dikurangi pi per 6 sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Jadi 2x min pi per 6 inilah x-nya ya. Terus sama dengan, kita mulai dari plus ya, plus alfa itu adalah pi per 2 ditambah k dikali 2pi ya, itu yang bernilai plus.
Terus yang bernilai minus dia akan menjadi 2x min pi per 6 sama dengan min pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Jadi yang berbeda ada terletak pada pi per 2 dan min pi per 2 ya, plus alfa atau min alfa ya. Setelah itu kita sederhanakan satu-satu ya. Kita mulai dari yang plus dulu. Jadi min pi per 6 ini Ibu pindahkan ke sebelah kanan, dia akan menjadi 2x sama dengan pi per 2 ditambah pi per 6 ditambah k dikali 2pi. Sini Ibu samakan penyebutnya ya, 2 ini Ibu samakan jadi 6, jadi ini dikali 3, atasnya juga dikali 3. Nah, dia akan menjadi 2x sama dengan 3pi plus pi per 6 ditambah k dikali 2pi. Terus kita jumlahkan, dia akan menjadi 2x sama dengan 4pi per 6 ditambah k dikali 2pi. Ini kita bisa kedua ruas bagi 2 ya. Ini 2x nya akan menjadi x, 4 per 6pi menjadi 2pi per 6, terus k dikali 2pi dia akan menjadi k kali pi. Kemudian 2 per 6 ini bisa kita sederhanakan lagi ya, jadi sama-sama dibagi 2 menjadi 1 per 3 pi ya. Sehingga bentuk sederhananya yaitu x sama dengan 1 per 3 pi atau 1 pi per 3 ditambah k dikali pi ya. Setelah bentuknya sederhana seperti itu, baru kita bisa mencari nilai x nya ya, dengan mengganti k nya ini dari 0 ya. Sehingga kita mulai dari 0, k sama dengan 0, maka x nya akan menjadi 1 pi per 3 ya, karena di sini sudah 0 berarti sisanya 1 pi per 3. Terus 1 pi per 3 ini kita lihat apakah sudah memasuki interval x nya. Masuki ya, karena interval x nya ini mulai dari 0 sampai 2pi ya. Setelah itu kita substitusi ke k sama dengan 1, sehingga kita ganti k nya sama dengan 1, jadinya 1 pi per 3 ditambah pi ya. Kita samakan penyebut menjadi 3 per 3 ditambah 1 pi per 3, jadi 4 pi per 3 ya. Dia memenuhi syarat dalam interval ini ya. 4 per 3 masih 1, sekian pi ya, masih di bawah 2 pi. Setelah itu kita coba lagi k sama dengan 2. K sama dengan 2 jadinya 2 pi ditambah 1 pi per 3, jadinya 2 pi. Kita samakan penyebutnya jadinya 6 per 3 ya. 6 per 3 ditambah 1 per 3, itu hasilnya 7 per 3 ya. 7 per 3 pi ini tidak memenuhi syarat karena dia melebihi 2 pi ya. 7 per 3 itu kan 2, sekian ya, jadi tidak memenuhi syarat. Lanjut untuk yang bernilai minus sekarang. 2x sama dengan min pi per 6 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan menjadi 2x sama dengan min pi per 2 ditambah pi per 6 ditambah k dikali 2pi. Terus kita samakan penyebutnya menjadi 2x sama dengan min 3pi plus pi per 6 ditambah k dikali 2pi. Kita sederhanakan, dia akan menjadi 2x sama dengan min 3pi plus pi dengan min 2pi per 6 ya, ditambah k dikali 2pi. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 ya, sehingga dia akan menjadi 2x dibagi 2 jadinya x, min 2pi per 6 dibagi 2 jadinya min 1/6pi ditambah k dikali 2pi dibagi 2 menjadi k dikali pi. Ini bentuk sederhananya ya. Setelah itu kita ganti nilai k nya ya untuk mendapatkan nilai x nya. Jadi kita mulai dari k sama dengan 0, jadi x nya dapatkan min 1 pi per 0 ya. Terus kita lihat min 1 pi per 6 ini tidak memenuhi syarat ya, karena dia bernilai min, karena di sini yang terkecil adalah 0 intervalnya ya. Terus kita coba k sama dengan 1, kita masukkan k sama dengan 1, jadi 1 pi ditambah min 1 pi per 6 pi
6/6 ditambah min 1/6 jadinya 5/6 ya. Dia memenuhi syarat karena di bawah 2pi ya. Terus kita coba K sama dengan 2. K sama dengan 2, ini 2pi ditambah min 1pi/6 ya. Jadi kita samakan penyebut, jadinya 12/6 ditambah min 1/6 jadinya 11/6 ya. Ini masih memenuhi syarat ya, karena dia masih di bawah 2pi. K sama dengan 3 tidak memenuhi syarat ya, karena dia sudah lebih. Kita coba K sama dengan 3 berarti 3pi ya. 3 kali 6 18, 18/6 ya. 18/6 ditambah min 1/6 arti dia hasilnya 17/6 ya. 17/6 berarti dia sudah lebih ya dari 2pi, arti ini tidak memenuhi syarat. Jadi cukup sampai di sini dulu ya untuk contoh soal nomor 4 ini dalam mencari nilai X nya ya. Nah, setelah kalian dapatkan nilai X ini, kalian lakukan substitusi ya ke fungsi awalnya untuk memperoleh nilai stasionernya atau suhu Y-nya, sehingga mendapatkan titik stasionernya ya. Yang pertama kita substitusi X sama dengan 1pi/3. Kita substitusi ke fungsi fx-nya, sehingga dia akan menjadi f dalam kurung 1pi/3 itu sama dengan 2pi/3. 2pi/3 ini didapatkan dari sin 2x. Jadi x nya ini diganti dengan pi/3 ya. Jadi 2 dikali pi/3 itu dapat 2pi/3 dikurangi pi/6. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi sin 4pi/6 dikurangi pi/6 sama dengan sin 3pi/6. Nah, 3pi/6 ini Ibu rubah ke dalam bentuk sudut ya. Jadi 3 kali 180 derajat dibagi 6 itu dapat sin 90 derajat, sehingga hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan titik stasionernya adalah 1pi/3,1 ya. Selanjutnya kita cari untuk nilai X sama dengan 5pi/6 ya. Jadi nilai stasionernya adalah kita substitusikan juga ke fungsi fx sama dengan sin 2x dikurangi pi/6 ya, sehingga dia akan menjadi f dalam kurung 5pi/6 sama dengan sin 10pi/6 ini dapat dari 2x ya. X nya 5pi/6 dikali 2 jadi 10pi/6 dikurangi pi/6 ya. Terus dia akan menjadi sin dalam kurung 9pi/6. 10pi dikurangi pi jadi 9pi ya. Di 9pi/6 Ibu rubah ke dalam sudut. Jadi pi itu 180 derajat ya. Jadi 9 dikali 180 derajat dibagi 6 dapat sudutnya 270 derajat. Jadi kita cari sin 270 derajat ya. Itu berada pada kuadran ketiga. Jadi dia nilainya min ya. Jadi hasilnya min 1. Sehingga titik stasionernya adalah 5pi/6, min 1. Lanjut untuk titik X yang ketiga, yaitu X sama dengan 4pi/3 ya. Sama, kita substitusi sehingga dia akan menjadi F dalam kurung 4pi/3 sama dengan sin, karena 2X berarti 2 dikali 4pi/3 sehingga dia akan menjadi 8pi/3 dikurangi pi/6 sama dengan, kita samakan penyebutnya ya. Jadi sama-sama kali 2, ini kali 2 sehingga dia akan menjadi 16pi/6 dikurangi pi/6 dikurangi hasilnya 15pi/6 ya. Jadi kita ubah 15pi/6 ini menjadi bentuk sudut ya. Didapatkan 450 derajat. Jadi sin 450 derajat itu sama dengan 1. Lanjut ke titik stasionernya ya. Jadi yang didapatkan yaitu 4pi/3,1 ya.
Lanjut, sekarang titik yang terakhir untuk X sama dengan 11pi/6. Jadi nilai stasioner yang didapatkan adalah, kita substitusikan lagi, di F dalam kurung 11pi/6 sama dengan sin dalam kurung, nah 11pi/6 dikalikan 2 ya, karena di sini 2x. Jadinya 22pi/6 dikurangi pi/6 sama dengan sin dalam kurung 21pi/6 ya. 21pi/6 kita rubah ke dalam bentuk sudut, sehingga dia akan menjadi sin 630 derajat. Jadi sin 630 derajat itu nilainya -1 ya. Sehingga titik stasioner yang didapatkan adalah 11pi/6, -1 ya. Jadi untuk contoh soal nomor 4, koordinat titik stasioner yang sudah kita dapatkan ada 4 ya. Yang pertama 1pi/3,1 ini, terus 5pi/6, -1, terus 4pi/3,1 dan 11pi/6, -1 ya. Sudah paham? Oke, kalau masih ada yang bingung, bisa kalian putar ulang kembali ya video pembelajaran ini. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Hari ini kita fokus belajar titik stasioner dulu ya. Mudah-mudahan penjelasan Ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian mengerti ya. Jadi, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kembali melalui WA atau melalui Google Classroom-nya masing-masing. Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan tetap antusias walaupun kita belajar dari rumah ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokoler kesehatan yang ada ya. Jadi Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.